mental ya. Mungkin orang di sini mental tuh anggapnya mungkin gila atau apa enggak ya. Mental tuh terkadang kita merasa kita baik-baik aja, tapi mungkin di bawah alam sadar kita itu nggak baik-baik aja atau gimana gitu ya. Nah itu adalah isu yang besar gitu. Nah yang paling penting menurut daripada individu sendiri dari mental orang tua anak berkebutuhan khusus, itu yang paling penting itu apa? Poin-poin yang paling penting untuk kita tuh ingat, tahu apa yang bisa bikin kita senang, tahu apa yang bisa bikin kita agak rileks. Misalnya sehari-hari habis capek nganterin terapi ke sana, terus ngurusin adik atau kakaknya, apa nih yang bisa bikin kita rileks? Bercocok tanam atau nonton TV atau apa? Nah itu yang kita harus tahu dulu. Dan kita harus mengenali sinyal-sinyal tubuh kita. Sinyal-sinyal tubuh kita. Kalau kita capek banget yang mau meledak itu seperti apa? Kalau kita capek banget yang mau sedih itu seperti apa? Karena biasanya sinyal-sinyal tubuh itu keluar duluan sebelum reaksi kita keluar. Misalnya kita capek banget, yang jadi gampang emosi. Terus anak berkebutuhan khusus kita rewel banget nih, makan dilepeh-lepeh terus. Manusia kemana-mana kalau aku entah kemana-mana dan kebetulan kita nggak ada yang bantu, terus ada adik-adiknya juga. Manusiawi sekali ketika di sini udah gitu. gimana boleh diulang? Nah, kita harus kenali sinyal tubuh kita. Rasanya seperti apa biar kalau kita lagi ada di state yang seperti itu. Apakah muka rasanya panas? Apakah dada seperti gugup gitu? Apakah tangan seperti rasanya mau mengepal? Atau apa? Orang beda-beda. Nah, jadi ketika besok kita sudah merasakan sinyal tubuh itu, kita hentikan kegiatan sebentar, kita minggir sebentar, melipir sebentar untuk tenangin dulu. Entah untuk cuci muka, bikin kopi, atau apapun. Karena kalau di sinyal tubuh itu kita paksain dan kita terusin, kadang kita malah jadi kasar sama anak. Oh ya, aku boleh ya tambahin ini ya, sharing. Aku juga pernah kan, anakku nih sekali brojo kan 2 brojo. Yang satunya begini. Dulu aku nggak tahu tuh bahwa aku tuh punya kecenderungan untuk kayak semuanya tuh ketata gitu, semuanya yang oke begini. Aku nggak tahu kan, yang namanya juga baru punya orang tua, baru punya anak pertama kan. Nah ini korbannya. Serius, aku pernah gitu di tahap itu aku udah gitu ya, suami sibuk kerja dan lain-lain. Dan suamiku tuh nggak ada di sini ya. Dia tuh tipe dokter yang keseringan dikeluhin sama pasien. Jadi ketika aku ngeluh, ini anak kita demam terus ini ada bintik-bintik gitu. Udah kamu tenang aja, nggak usah lebay, itu nggak bikin meninggal. Nah itu di saat kita lagi penat itu rasanya kita mau banting. Hah? Kamu kenapa sih nggak ngerti kan? Itu biasanya kita jadi kasar ke anak yang kita anggap anakku kebetulan 2 yang satunya kan nggak cerebral palsy. Jadi dia ini sering aku itu jadi apa ya, pelampiasan ya jadinya. Jadi kenapa sih gini-gini? Harusnya kan gini-gini. Kamu nggak mau ya gini kan? Itu di satu momen aku nggak sadar. Aku sadarnya itu ketika dia marahin mbakku dengan cara yang sama. Mbaknya nanti kalau nonton ya, jadi aku masih baru buat nonton, marah gitu. Kenapa sih mbaknya gini? Bisa nggak gini? Kan aku tanya sama dia, Cek, emang mama pernah marahin mbak kayak gitu? Kan nggak pernah. Ya nggak? Kan nggak pernah. Kok Cek bisa sih? Kayak gitu kan mama nggak pernah ajarin kayak gitu ya? Ya dengan simpel dia jawab, oh mama juga kayak gitu kok sama aku, gitu. Jadi kadang-kadang kalau kita nggak tahu signal itu dari awal, kita nggak mencegah sebelum terjadi meledak karena kita manusia biasa, kita tuh kadang-kadang nggak waras. Kadang-kadang hal-hal yang harusnya kita tahu anak sendiri, ini anak saya 5 tahun mandi sendiri, makan sendiri, bertahan hidup sendiri, buka kulkas sendiri, ambil roti dan keju sendiri kalau lapar, karena aku sibuk ngurusin dedenya. Jadi kita kadang-kadang menuntut yang tidak waras gitu di hal-hal yang padahal kita sendiri yang lagi burn out, yang lagi full gitu. Jadi ini penting banget, ini poin yang sangat penting. Dan aku yakin ini bisa terjadi di mana aja. Gak cuma ketika kita berdua sama dia, aku pernah loh di tempat ibadah di gereja, aku tuh marahin dia yang sampai karena aku nggak sadar. Jadi kita tuh nggak sadar, bisa nggak gini-gini gitu, bisa nggak gini-gini sampai
aku ditegur sama temen-temen dan aku baru sadar kok aku kayak gitu ya? Karena aku lagi capek banget kerjaan semua, jadi aku full time mami, full time kerja juga dan lain-lain. Kadang anak-anak aku bawa ke kantor dan lain-lain, itu yang kadang-kadang kita nggak sadar dan yang jadi salah adalah jadi malah kita mendidik anaknya jadi penuh dengan amarah dan lelah itu sendiri. Tuh. Bisa nggak di sini apa sih, pernah nggak sih sharing gitu melakukan hal itu gitu, terus gimana ya itu cara nanggul signal itu? Kayak cuci muka aja nggak cukup loh Bu Grace. Kalau aku biasanya pas aku ngenalin sinyal itu ini mau kenapa gitu, Senggol bacok. Ubi lagi makan posisinya, aku taruh dia di tempat yang aman, di stroller, diikat, aku setelin baby TV warna-warna nonton TV biar gitu. Aku ke belakang bikin kopi, terus bener-bener cuci muka berkali-kali. Memang nggak bisa langsung tenang, boles itu pasti nggak bisa. Tapi at least kita udah nggak mendidik. Nah, kita udah mulai tarik nafas terutama ya. Baru ambil ubi lagi, lanjutin suapinya. Jadi at least mungkin masih ada rasa jengkel, tapi udah nggak pengen. Itu selalu kayak gitu ya, nggak pernah kayak ini. Nanti udah capek-capek masa. At least udah nggak kayak gitu. Itu satu. Untuk yang bekerja, ayah dan ibu, saran aku kalau dari kerjaan bawa kelelahan, entah dari teman kantor atau dari kerjaan, dan pulang-pulang kita mau masih ngasuh anak kebutuhan khusus kita, sebelum sampai rumah tuh cooling down dulu. Aku udah pernah kasih tips ini ke beberapa orang, dan cara orang macam-macam. Ada papa-papa yang mampir di burjo dulu, ngerokok dulu, tapi at least dia sampai rumah jadi tenang, itu boleh. Ada yang pulang dengan muter kompleknya berapa kali dulu, kena angin seger karena pakai motor. Ada yang pulang jadi dilewatin hijau-hijauan sawah dulu, jadi enak. Jadi sampai rumah aku udah mau jadi papa, aku udah mau jadi suami buat keluargaku. Aku nggak mau bawa masalah lagi dari kantor. Aku udah siap mau ganti profesi. Jadi ada shiftingnya dulu. Kalau aku jujur ya, aku nonton Korea. Oh iya banget. Aku nonton Running Man gitu, atau aku nonton sesuatu yang bisa buat aku merasa melupakan dulu. Aku lebih cenderung lupain dulu gitu. Aku anaknya tak taruh ke atas atau kemana gitu. Aku nonton gitu 1 jam loh. Aku jadi kayak butuh me time dulu gitu, kayak memenuhi otak dengan hal lain. Bukan untuk kayak denial ya, bukan ya, tapi mengistirahatkan gitu. Karena anakku muntah tuh kayak patung Singapura gitu kan, wah gitu. Dan itu nyuci lagi apalagi, dan aku lebih ke nangis ya, karena kayak gitu kok nangis gitu, nak kapan gitu kamu bisa nelen, kapan, ini udah 5 tahun loh, kapan gitu, sampai jadi aku tuh pernah sampai nangis, sampai nangis, sampai pelukin anakku sampai stres gitu. Jadi itu menurutku nggak, itu adalah transfer emosi yang salah gitu, karena anakku jadi tambah gelisah, tambah merasa dituntut dan lain-lain. Jadi aku lebih ke me time sih, apapun me time-nya ya, nonton atau kadang-kadang ya lihat Shopee lah ya, belanja gitu lah gitu ya, hal-hal yang ini bukan di endorse. Pokoknya hal-hal yang Indomie biasanya apaan ya, bisa lihat sendiri aku. Kalau yang lain capek, stres makin kurus, aku makin besar. Sama aku juga. Kalau teman-temanku, oh iya nih aduh capek banget, kurusan dia. Kalau aku enggak, sama gede. Terus aku lebih ke me time, nonton atau apa. Dan ini menurutku gini loh, aku kan sempat ke psikolog gitu ya, karena aku merasa bahwa aku udah terlalu full, kayaknya udah nggak bisa menanggulangi dan memanage itu aku sendiri gitu. Ketika aku ngobrol, ternyata psikolog itu ngomong bahwa aku harus berdamai sama diri aku sendiri dulu gitu sebelum sama orang lain di sekitar kita. Dan ternyata mungkin di dalam diri kita sendiri pun sebelum ya gimana ya, kita bukan berarti kita punya anak terus kita tuh udah otomatis bisa jadi orang tua yang super ya, enggak gitu kan. Kita tuh tetap butuh hal-hal yang kita beresin di diri kita dulu gitu, kayak banyak hal lah ya ini dan itu. Dan ketika ini pernah ditunda, ini tuh bukannya hilang, menurutku itu malah terakumulasi. Jadi bahkan yang tahun-tahun lalu itu pernah terjadi bisa kita
meledak lagi di tahun-tahun sebelumnya. Jadi kalau nggak diselesain, contohnya ya masalah suami istri lah ya, kita udah capek, udah mendingan gak usah diomongin gitu ya, habis-habisin energi, itu malah jadi terakumulasi dan itu dampaknya nggak sehat banget buat anak-anak kita. Itu kalau di mental sendiri ya, mental kan ke anak, ke kita, ke suami dan keluarga.